Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, Einführung. Mein Name ist Laila Lutfia dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang makanan khas Jerman bernama Spätzle. Germany. Sini ada daftar isi, ada latar belakang, keingintahuan terbesar, tujuan saya, sejarah, manfaat, bahan-bahan Ya, dan alat-alat, cara skip, membuatnya, hasil skip. memasak, dan kesimpulan. Latar belakang, awal mula saya sering melihat ibu memasak setiap hari untuk keluarga dan saya suka membantu ibu saya. Saya juga suka makanan lezat untuk dibuat. Keinginan tahu keinginan tahu ta- keingintahuan besar saya, bagaimana kuliner tradisional Jerman mencerminkan budaya dan kebiasaannya masyarakatnya dan apa saja bahan utama yang digunakan dan bagaimana cara tradisional memasaknya. Tujuan saya membuat makanan khas yang unik, melancarkan skill masak, mempelajari bagaimana cara memasaknya. Mengapa saya memilih topik spetzel? Saya memilih topik spetzel karena saya tertarik dengan makanan tradisional dan berbagai negara. Dan spetzel memiliki keunikan tersendiri sebagai mie khas Jerman yang dibuat dengan cara berbeda dari pasta biasa. Sejarahnya, di sini berasal dari Swedia itu berasal dari wilayah Swabia atau Jerman bagian selatan, juga populer di Austria dan Swiss. Sudah ada sejak abad ke-18, bahkan beberapa catatan menyebut lebih tua karena resep serupa ditemukan di buku Masa Lama Jerman. Awalnya makanan rakyat sederhana dibuat dari bahan murah seperti tepung, telur, dan air, biasanya dimasak untuk keluarga petani. Apa saja manfaatnya spetzel? Pertama-tama ada sumber energi terbuat dari tepung dan telur. Spetzel kayak spetzel kayak berkarbohidrat yang memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Dan ada kayak protein, fleksibel gizi, sederhana dan mengenyangkan. Nah, di sini ada bahan-bahannya, ada 3-4 porsi, 250 gram tepung terigu protein sedang, 1,5 sendok makan tepung protein tinggi, 1/2 sendok sendok apa sih? Sendok teh garam, 2 butir telur, 100 ml air hangat, secukupnya untuk air untuk merebus. Saus dan ayam, 400 gram daging ayam tanpa tulang, potong-potong, 1 buah bawang bombay, oke, sedang cincang, 200 ml krim atau susu, secukupnya garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan minyak untuk menumis. Nah, di sini kita ada cara-caranya. Pertama, kita akan taburkan tepung protein sedang tinggi di dalam mangkuk besar dan buatlah bolongan luas untuk telur. Saat dua telurnya sudah ditambah, lalu tuangkan 100 ml air hangat atau 31 sendok makan ke dalam mangkuknya dan aduk sampai kelihatan kenyal. Nah, jika sudah, tutupkanlah mangkuknya dengan plastik wrap atau bungkus plastik. Selanjutnya, kita akan menyiapkan apa sih namanya? Panci dan rebuskan air sampai hingga ada bubulnya gitu. Dan bentukan pastanya boleh memakai alat pembuat cendol, lalu dituangkan ke dalam air panci yang sudah mendidih, lalu tunggu hingga pastanya melayang ke atas. Kalau sudah,
Ambil pastanya dengan saringan dan tuangkan pastanya ke dalam air dingin. Nah, untuk ayamnya, potong-potong bawang bombay, tidak perlu ditumis banyak-banyak dan masukkan ayam dan tumis hingga berubah warna. Selanjutnya tambahkan susu atau krim ke dalam wajan yang sudah ada pastanya. Boleh menambahkan mozzarella atau keju yang lain. Dan terakhir, tambahkan garam atau lada jika rasanya belum terasa asin, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Dan ini adalah hasil dari makanan spetzel yang saya sudah buat. Ada. Nah, kesimpulannya, spetzel adalah makanan tradisional khas Jerman bagian selatan, khususnya Swabia, Bavaria, serta Austria, Swiss, dan Hungaria. Makanan ini berupa adonan bahan besar, tepung, telur, air atau susu, dan garam yang dibentuk menjadi potongan kecil mirip pasta atau mie. Lalu direbus, teksturnya lembut, kenyal, dan gurih, sehingga cocok dipadukan dengan berbagai lauk, mulai dari saus, keju seperti Käsespätzle, hingga daging. Secara umum, spetzel mencerminkan kekayaan kuliner Eropa Tengah yang sederhana namun bernilai gizi baik. Karena karena kaya karbohidrat dan protein dari tepung serta telur. Kekuatan dan kelemahan saya, komunikasi baik, bisa menyampaikan ide dengan jelas dan sopan, mau belajar hal baru, terbuka pada masuk, dan cepat beradaptasi. Kelemahan saya, kurang percaya diri saat berbicara di depan umum, kesulitan mengatur waktu ketika tugas menumpuk, dan terakhir mudah gugup ketika berada di bawah tekanan. Ya, sisi tanya jawab, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, alhamdulillah, tepuk tangannya untuk Kaila. Silakan angkat tangan. Pertanyaan dari Adit. Itu kan di bahan-bahannya ditulisin ya pakai tepung protein sedang. Kenapa harus pakai protein sedang? Gimana kalau pakai protein rendah yang lain? Sebenarnya sih tepung-tepungnya bisa dipilih apa ya namanya? Bisa pakai tepung serbaguna ya, tapi lebih apa sih namanya? Lebih baik memakai tepung protein tinggi soalnya kan agar teksturnya itu lebih kuat dan lebih kerasa gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Selanjutnya, ya, Valen. Kan tadi dari latar belakang kan kamu suka membantu ibu kamu masak ya. Nah itu apa sih apa apa saja eh, apa saja yang ibu kamu masak setiap hari. Bukan setiap hari. Ini apa yang sering ibu kamu masak untuk keluarga kamu? Kadang-kadang sih gini. Kebiasaan ibuku kalau masak tuh kadang-kadang nasi goreng, apa spaghetti bolognese dan juga pokoknya yang gampang dibuat tapi kadang-kadang spesial gitu. Spesial kayak misalnya bikin spaghetti, makaroni, mashed potato dan lain-lainnya. Biasanya kan kalau ibu tuh masak tuh biasanya kan kayak ayam goreng udah biasa gitu. Tapi kadang-kadang ada yang spesialnya. Betul. Dah? Ya, Mariam. Kan apa yang membedakan pasta spetzel dengan pasta yang lain? Kalau menurutku sih pasta spetzel itu tuh dia tuh teksturnya lebih kelihatannya kasar, tapi saat waktu dingunyah itu rasanya itu kenyal kan. Nah, kalau pasta-pasta yang lain seperti pasta spaghetti atau yang lain itu mereka paling kebanyakan sih yang kayak mie panjang gitu kan seperti biasa, tapi
mereka juga kan berbeda bentuk, tapi kadang juga mungkin saat mengunyah juga beda teksturnya gitu di dalam. Jadi Dari guru expert Bu Ami, silakan. Halo Bu Ren. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, Laila. Kemarin kita juga udah praktek ya membuat spetzelnya. Kan yang tadi Laila lihatin itu manfaatnya spetzel ya. Nah sekarang Bunda mau tanya apa yang Laila dapat setelah praktek membuat spetzel? Manfaatnya setelah praktek memasak gitu. Manfaatku sih ya apa ya? Waktu setelah menyobainya tuh kayak merasa kenyang gitu dan ini juga cukup untuk makan malam. Ya juga apa sih namanya? Tidak membuang-buang waktu juga gitu waktu saat masaknya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kalau masak mendadak itu nggak rekomen sih. Cuman kalau misalnya kayak ada apa acara keluarga atau itu bisa dibuat untuk ya apa acara-acara gitu. Menambah skill cara memasak nggak? Menambah dong. Menambah ya. Kemudian juga manfaatnya jadi banyak ingin tahu ya antara tepung satu dengan tepung yang lain jadi keingintahuan seperti itu ya. Mudah-mudahan ya nantinya ya. Ya. Itu aja sih. Terima kasih Bu Ami bimbingannya. Mungkin ada statement untuk Bu Ami. Statement. Misalnya kayak gimana? Statement buat Bu Ami. Oh ya. Terima kasih Bu Ami untuk apa mengajari saya untuk apa memasak spetzel. Sebenarnya sih saya kayak apa ya takut ngerepoti juga kan saya apa baru pertama kali memasak apa makanan khas dari negara lain gitu. Jadi ini pertama saya. Bu Ami. Kalau dari Bapak mungkin dan ke Dan kesun. menyoroti yang ini apa tadi kelemahannya kurang percaya diri. Sebenarnya Laila itu kurang jam terbang sih sebenarnya. Bapak suka lihat kayak solawatan terus tampil nyanyi gitu. Sebenarnya kalau semakin banyak Laila tampil itu makin memperkuat percaya diri gitu. Jadi kalau bisa kalau ada acara apa ya berani aja gitu. Selama ini Bapak nilai udah sangat bagus sih. Laila di muka umum di depan umum gitu udah bagus. Oke. Ya, semangat terus. Terima kasih. Dan kesun. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan jika ada yang terasa suara gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.